Selamat malam Pak Azhar dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok William dan Hervin. Saya William dengan NIM 11.1241 30.354 dan rekan saya. Saya Hervin Yosya Darmojo dengan NIM 11.1241 Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait perselisihan hubungan industrial, di mana tema yang pada putusan ini adalah perselisihan kepentingan antara pekerja dan pemberi kerja, pekerja sebagai penggugat dan pemberi kerjanya sebagai tergugat. Di sini putusan yang kami ambil adalah putusan nomor 24 garing PDTSU strip PHI garis miring 2003 garis miring PN Samarinda. Mungkin terkait pihak yang berperkara akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi dalam kasus ini, pihak penggugat yaitu adalah H. Mustomoyo yang merupakan mantan karyawan dari tergugat. Sedangkan tergugat di sini adalah PT Terakindo Utama yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang sewa menyewa alat berat. Baik, mungkin terkait duduk perkara akan saya jelaskan secara singkat, di mana duduk perkara pada putusan ini yaitu terkait pemberian uang pesangon yang tidak sesuai oleh tergugat kepada penggugat, di mana uang pesangon adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Di mana di sini penggugat merupakan mantan karyawan dari tergugat yang sudah bekerja selama 24 tahun dan di PHK karena sudah pada tahap usia tidak produktif dan bekerja lagi. Sehingga di sini seharusnya perusahaan memberikan pesangon, tetapi pesangon yang diberikan kepada penggugat itu tidak sesuai, yang dimana penggugat sangat keberatan atas hal tersebut. Dan di sini juga terdapat perbedaan penggunaan peraturan antara penggugat dan juga tergugat. Baru selanjutnya terkait argumentasi penggugat akan saya jelaskan lagi. Baik, di sini penggugat itu berargumentasi bahwa dia itu setelah bekerja selama 24 tahun tanpa dia mengeluh, sehingga dalam jangka 24 tahun ini seharusnya dia menerima pesangon yang lebih besar. Di mana di sini perusahaan hanya memberikan pesangon sebesar Rp52.943.000. Sedangkan berdasarkan PP nomor 35 tahun 2001, penggugat itu dengan jangka waktu bekerja selama 24 tahun, ia seharusnya menerima uang sebesar Rp117.900.000 dan terkait untuk manfaat pensiun, dia harus sebenarnya menerima Rp264.719.000. Tetapi hal tersebut bertolak belakang dengan pemberian dari tergugat, sehingga di sini dia mengajukan gugatan untuk menerima haknya kembali. Kemudian terkait argumentasi dari tergugat akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini argumentasi dari tergugat yaitu yang pertama, gugatan yang diajukan oleh penggugat itu kurang pihak karena tidak melibatkan dana pensiun yang merupakan badan hukum yang lain yang tidak kesatuan dengan PT Terakindo Utama yang merupakan tergugat satu, sehingga seharusnya penggugat itu menggugat dana pensiun sebagai tergugat kedua yang menyebabkan seharusnya penggugat tidak membebankan biaya keseluruhannya ke perusahaan, tetapi ikut menggugat dana pensiun juga. Baik, mungkin saya akan tambahkan pada perkara ini, tergugat itu menanggapi argumentasi dari penggugat itu dengan mendalilkan bahwa seharusnya dia mengajukan eksepsi gugatan penggugat itu kurang pihak karena penggugat tidak menarik dana pensiun Terakindo sebagai tergugat yang lain, karena dana pensiun itu dinaungi oleh badan hukum dana pensiun Terakindo tadi. Dimana di sini akibat hal tersebut putusan ini menolak gugatan dari penggugat dan memenangkan tergugat. Mungkin terkait amar putusan akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Amar putusan di sini yang pertama adalah eksepsi, mengabulkan eksepsi tergugat, yang dimana gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak kurang pihak, maka seharusnya gugatan itu NO atau niet overreach yang dalam pokok perkaranya. Pertama, yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Kedua, menghukum penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp160.000. Baik, itu terkait amar putusan. Selanjutnya argumentasi dari kami selaku orang yang menganalisis putusan ini, di mana argumentasi dari kami bahwa sebenarnya tergugat ini telah tepat dalam mengajukan eksepsi kurang pihak. Karena untuk terkait dana pensiun itu biasanya akan dikelola oleh badan hukum milik perusahaan. Biasanya perusahaan itu akan mengadakan atau membuat sebuah badan hukum lain yang mengatur terkait dana pensiun tadi. Sehingga di sini penggugat yang mendalilkan gugatannya tanpa menarik dana pensiun Terakindo sebagai pihak dalam perkara ini menyebabkan gugatannya itu kurang pihak dan harus ditolak sesuai eksepsi dari para tergugat tadi. Dan mungkin apabila penggugat di sini memberikan gugatan yang secara lengkap menarik dana pensiun Terakindo sebagai pihak, mungkin di sini penggugat dapat memenangkannya karena saya rasa terkait
dalil penggugat yang menyatakannya sesuai pasal PP nomor 35 tahun 2021 tadi sudah sangat kuat dan dijelaskan secara runtut dan rinci, dan diberikan penjelasannya sesuai dengan penjelasan pesangonnya sesuai dengan peraturan di PP tersebut. Mungkin itu saja dari kami.